Oke, sekarang kita akan mempelajari mengenai apa itu aproksimasi Monte Carlo. Jadi ini adalah bab 4 dari buku Hoff, first course in Bayesian. Oke, kita mengikuti alur dari buku ini saja. Jadi apa tujuan dari Monte Carlo approximation? Sebenarnya adalah dari judulnya aja approximation, jadi mengaproksimasi. Apa yang diaproksimasi pada Monte Carlo? Nah, mungkin kita lihat sebenarnya yang diaproksimasi adalah distribusi posterior. Maksudnya apa? Jadi kembali mungkin kita review sedikit gitu ya, apa yang kita lakukan di Bayesian. Misalkan kita punya suatu permasalahan, kemudian kita ingin mencari tahu suatu informasi. Nah, informasi yang ingin kita tahu itu biasa kita simbolkan dengan parameter theta. Kita mau mencari tahu mengenai theta, kita punya dugaan awal. Dugaan awal mengenai theta yang diwakili dengan distribusi prior dari theta. Kemudian dugaan ini kita backup atau kita update dengan data. Misalkan kita punya data Y1 sampai YN, kita kumpulkan sampel berukuran N. Nah, kontribusi dari data itu dinyatakan lewat fungsi likelihood dari data. Oke, dengan asumsi theta yang diberikan di sini adalah benar. Nah, kemudian dari dua sumber informasi ini, akhirnya kita mendapatkan informasi yang terupdate mengenai theta, yaitu posterior. Posterior jadi distribusi posterior dari theta bersyarat data. Datanya tadi adalah si Y1, Y2, sampai YN. Nah, distribusi posterior ini merupakan sumber di mana kita akan mencari informasi mengenai theta. Misalkan, saya sebenarnya ingin tahu mengenai mean dari theta, gitu ya. Jadi saya ingin mencari tahu sebenarnya ekspektasi dari theta. Oke, ekspektasi dari theta, lebih baik kita menggunakan distribusi posterior, maka kita akan melakukan perhitungan integral theta dikalikan PDF dari posteriornya si theta d theta. Atau mungkin saya ingin mencari tahu misalkan probability bahwa theta-nya adalah akan lebih besar dari suatu nilai tertentu. Oke, kalau seperti ini berarti yang akan kita hitung adalah integral C sampai tak hingga. Katakanlah theta-nya itu nilainya dari min tak hingga sampai tak hingga. In general. Berarti kalau seperti ini saya akan menghitung probability theta lebih besar dari C, berarti integral C sampai tak hingga P distribusi, ambil aja dari distribusi posterior. Nah, yang dilakukan oleh aproksimasi Monte Carlo adalah bagaimana menghitung integral ini. Gitu ya. Jadi karena terkadang integralnya mudah untuk kita hitung, terkadang juga sulit. Maksudnya hanya dengan berbekal kalkulus pun kita bisa dapat. Kalau dalam konteks seperti itu no problem. Kita tidak perlu aproksimasi Monte Carlo. Tapi ada kalanya bentuk integral ini sulit untuk diselesaikan secara analitis. Nah, oleh karena itu dalam kasus seperti itu kita perlu melakukan aproksimasi Monte Carlo. Jadi idenya adalah si Monte Carlo aproksimasi ini adalah untuk bagaimana caranya mengambil sampel dari distribusi posterior yaitu P theta bersyarat data, ambil sampel dari sini. Nah, berdasarkan sampel-sampel ini kita bisa melakukan aproksimasi terhadap apapun kuantitas yang kita inginkan. Nah, itu sebenarnya secara sederhana apa yang dimaksud dengan aproksimasi Monte Carlo. Ya, jadi kita lihat, ikuti prosedur yang di sini. Dikatakan, untuk memudahkan pemahaman lewat contoh saja, dia akan menggunakan contoh di bab sebelumnya. Jadi kita lihat dulu bab yang sebelumnya ya.